Sobat muda, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Selain suku, agama, dan ras asli, Indonesia juga diperkaya dengan kebudayaan asing yang datang dan menetap sejak lama. Salah satunya adalah kaum Sikh. Berasal dari India dan masuk ke Indonesia diperkirakan pada tahun 1920 melalui Batavia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta. Saat itu, kaum Sikh melakukan ekspansi ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia kala terjadi peperangan di wilayah Amritsar, India. Nah Sobat Muda, kali ini tim ET Indonesia mau mengajak kamu mengenal lebih dekat kaum Sikh di ibu kota. Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanannya. Sobat muda, India dan Sikh seolah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Sikh menjadi salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar orang India. Kebanyakan penganut Sikh tinggal di negara bagian Punjab dengan total 2% dari total populasi India yang saat ini berpenduduk sekitar 1,2 miliar jiwa. Sikh adalah gabungan antara agama Hindu dan Islam, namun secara hukum di Indonesia termasuk agama Hindu. Sikhisme adalah agama yang percaya akan satu Tuhan yang panteistik. Pendirinya adalah Guru Nanak yang lahir tahun 1469 dan tutup usia di tahun 1539. Menurut legenda yang tersebar, Guru Nanak lahir dari keluarga Hindu dan mendapatkan wahyu setelah mandi pagi di tahun 1499 saat berusia 30 tahun. Saat itu ia menyerahkan semua harta yang dimilikinya dan melakukan perjalanan keliling negeri sebagai pengkhotbah Sikhisme, yaitu untuk menyebarkan kepercayaan akan satu Tuhan. Sobat muda, Guru Nanak tidak mengakui adanya perbedaan kasta dan karena hal itulah agama yang disebarkannya menjadi sangat menarik bagi anggota kasta rendah. Persamaan derajat antar manusia yang ditegaskan oleh Sikhisme juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nama depan yang sama. Hanya dibedakan nama belakang untuk mengetahui jenis kelaminnya. Misalnya Singh untuk laki-laki dan Kaur untuk perempuan. Lalu bagaimana dengan kaum Sikh di ibu kota? Sobat muda, bangunan rumah ibadah kaum Sikh dapat kamu jumpai di beberapa wilayah di Indonesia. Di Jakarta, tepatnya di wilayah Tanjung Priok, terdapat kuil Gurdwara yang berdiri sejak tahun 1925. Sekilas rumah ibadah ini terlihat seperti masjid karena menggunakan ornamen kubah seperti yang ada pada pintu dan jendela masjid. Selain itu, di dalamnya hanya tersedia karpet sebagai alas untuk berdoa. For your information sobat muda, Gurdwara memiliki arti jalan menuju Tuhan. Saat memasuki ruang ibadah, umat Sikh memberikan penghormatan dengan membungkuk dan bersujud menghadap kitab suci. Sobat muda, bagi kaum Sikh, kitab suci merupakan hal yang terpenting dan sangat dihormati karena di dalamnya berisi ajaran Guru Nanak bagi seluruh kaum Sikh di dunia. Sobat muda, penganut Sikhisme memiliki identitas yang kuat dan dapat dilihat dari cara berpakaiannya saat beribadah loh. Misalnya untuk laki-laki, menggunakan turban atau penutup kepala khas umat Sikh serta memelihara janggut dan jambang. Sedangkan untuk perempuan menggunakan penutup kepala berupa kerudung sebagai tanda menghormati guru, kitab suci dan orang-orang yang ada di kuil. Selain itu, penutup kepala juga menjadi penghargaan bagi mahkota rambut yang sudah diberikan oleh sang guru. Sobat muda, prosesi ibadah kaum Sikh memakan waktu kurang lebih 2 jam, mencakup pembacaan kitab suci, khotbah, dan ditutup dengan makan kue seperti puding lembut yang terbuat dari tepung dan diberi gula. Setelah prosesi ibadah selesai, umat Sikh bergegas menuju aula untuk melakukan tradisi langgar atau makan bersama tanpa memandang perbedaan. Makanan ini disiapkan secara sukarela untuk dikonsumsi umat atau siapapun yang datang berkunjung ke kuil.
Makanan yang disajikan adalah menu vegetarian sehingga semua orang bisa makan ya sobat muda. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun sesuai ajaran Guru Nanak, yaitu melayani tanpa pamrih dan saling berbagi kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Tahukah kamu sobat muda, pembacaan ayat suci memiliki irama dan nada serta diiringi musik gendang khas India, Pakistan, serta rebab. Musik, irama, dan nada menjadi bagian penting dalam pembacaan kitab suci karena dipercaya bisa mengantarkan lebih dekat dengan Tuhan. Nah, gimana nih sobat muda? Kamu tertarik nggak untuk mengenal kaum Sikh lebih dekat?